Jika kalian suka permainan catur yang dingin dan membosankan, mungkin channel ini tidak cocok untuk kalian. Selamat datang kembali sahabat-sahabat penggemar catur di channel Wong Catur. Semoga semuanya sehat selalu. Seperti biasa, kami selalu mencari partai-partai istimewa untuk kita bahas bersama-sama. Dan kali ini, kami menemukan sebuah partai istimewa dari Warsawa, Polandia bulan November 1844. Partai ini mempertemukan sesama pecatur kuat Eropa di era itu, yaitu F. Alexander Hofmann melawan Alexander Petrov. Partai ini begitu luar biasa dengan pengorbanan brilian. Bahkan dunia catur memberi label yang mentereng untuk partai ini, yaitu Petrov's Immortal, atau terjemahan bebasnya kira-kira adalah partai yang abadi dari Petrov. Seberapa keren dan penuh kejutan briliankah? Ikuti sampai selesai, siapkan fokus, bersiaplah tercengang, dan mari kita mulai. F. Alexander Hofmann memegang buah putih dan Alexander Petrov memegang hitam. Permainan dimulai dengan pion E4 dan hitam menjawab pion E5. Lalu lanjut putih pengembangan kuda F3. Jawaban Petrov adalah pengembangan kuda C6. Hofmann lanjut dengan gajah C4 dan ini adalah Italian game. Alexander Petrov juga meluncurkan gajahnya ke petak C5. Putih pion C3 sebagai pengawalan terhadap petak D4 dan B4 dari pendudukan kuda. Hitam kuda F6 memberi ancaman pada pion pusat E4 serta persiapan rokade bagi rajanya. F. Alexander Hofmann mendorong pion D4, mengancam gajah, menantang pertukaran pion serta memperkuat tekanan kuda terhadap pion E5. Alexander Petrov menerima tawaran pion kali pion D4. Hofmann memberi jawaban terbaik, yaitu mendorong pion E5 menyerang kuda di petak F6 dan mempertahankan tekanan pada pion D4. Hitam melompatkan kuda ke petak E4. Salah satu ide adalah menyerang pion F2 bersama gajah setelah pion memukul pion. Hofmann menggeser gajah petak terang ke D5 menyerang kuda. Alexander Petrov memberi jawaban terbaik dengan pengorbanan kuda kali pion F2. Kuda mengorbankan diri sambil menggarpu menteri dan benteng milik putih. Hofmann raja kali kuda. Petrov melanjutkan rencana pion kali pion D3 discover skak oleh gajah. F. Alexander Hofmann menggeser rajanya ke petak G3. Hitam lanjut dengan pion kali pion B2. Putih gajah kali pion sekaligus menambah pengawalan bagi pion E5. Alexander Petrov memundurkan kudanya ke petak E7. Putih kuda G5 memberi ancaman pada pion F7 bersama gajah. Tapi menurut engine, itu adalah langkah yang kurang akurat sehingga hitam berbalik unggul. Alexander Petrov memberi jawaban terbaik kuda kali gajah. Alexander Hofmann berbalik membuat langkah pengorbanan, yaitu kuda kali pion F7 menggarpu menteri dan benteng. Sementara itu, menterinya masih menyerang kuda di petak D5. Hitam unggul jauh menurut engine dan kita sampai di segmen kuis. Apa langkah yang akan diambil oleh Alexander Petrov di titik ini? Yang jelas, ini adalah langkah terbaik menurut engine dan walau tidak langsung menimbulkan skakmat, tapi kemenangan hitam semakin dekat. Seperti biasa, kami memberi waktu sahabat-sahabat semua beberapa detik untuk menebak atau pause video ini sejenak jika memang dirasa perlu. Oke, terima kasih dan selamat bagi yang tebakannya benar. Bersiaplah terkejut karena langkah ini memang mengejutkan. Yang dilakukan oleh Alexander Petrov adalah melakukan rokade sayap raja di langkah ke-12 ini. Ya, sahabat-sahabat semua tidak salah lihat. Alexander Petrov dengan kesadaran penuh mengorbankan menterinya. Apa manfaat dari pengorbanan spektakuler ini? Mari kita lanjutkan. Alexander Hofmann menerima pengorbanan kuda kali menteri. Kuda hitam juga masih terserang oleh menteri putih. Petrov melanjutkan aksi spektakuler ini dengan gajah F2 skak. Ini adalah posisi skakmat dalam 12 langkah maksimal. Putih memberi jawaban terbaik yaitu menggeser rajanya ke petak H3. Alexander Petrov mendorong pion D6 discover skak oleh gajah.
F. Alexander Hoffman menutup dengan mendorong pion ke petak E6. Hitam lanjut dengan kuda F4 skak. Kali ini tidak ada pilihan bagi Raja Putih kecuali bergeser ke petak G4. Alexander Petrov kuda kali pion E6. Tentu saja ada ancaman discover skak oleh gajah di langkah berikutnya serta ancaman benteng skak di petak F4 jika kuda hitam tidak dipukul. Di titik ini, sebenarnya jawaban terbaik putih adalah kuda melompat ke petak F7. Tapi di partai aslinya, Alexander Hoffman memilih jalan lain yaitu kuda kali kuda, sehingga ajal bagi rajanya datang menjemput lebih cepat. Ini adalah posisi skakmat 4 langkah yang tidak bisa lagi ditawar. Alexander Petrov, gajah kali kuda skak. Hanya ada 2 pilihan bagi Raja Putih yaitu petak H5 dan G5. Jika Raja Putih bergeser ke H5, maka hitam benteng F5 skak. Lagi-lagi langkah paksaan, Raja Putih harus ke G4. Hitam benteng E5 discover skak oleh gajah. Raja Putih bergeser ke petak F4 maupun F3, maka hasilnya akan sama, yaitu langkah penutup dari hitam benteng F8 dan itu adalah skakmat. Kita kembali ke partai aslinya. Alexander Hoffman memilih langkah satunya, yaitu menggeser rajanya ke petak G5. Tapi sayang, hasilnya sama dan kematian memang tak bisa lagi dihindari. Alexander Petrov lanjut dengan langkah yang juga mirip dengan kemungkinan sebelumnya, yaitu benteng F5 skak. Raja Putih dipaksa untuk melangkah ke petak G4. Dapatkah sahabat-sahabat menemukan langkah lanjutan dari Alexander Petrov di posisi ini? Ya, benar. Hitam mendorong pion H5 skak. Raja Putih lagi-lagi dipaksa memilih satu petak saja, yaitu bergeser ke H3. Dan langkah penutup indah dari Alexander Petrov adalah benteng F3 double skak dengan benteng dan gajah. Maka Raja Putih pun meninggal dunia. Benar-benar rangkaian langkah luar biasa dari salah satu legenda catur abad 19, Alexander Petrov, yang sempat diwarnai dengan pengorbanan menteri secara spektakuler serta melakukan rokade di saat yang benar-benar tidak terduga. Rasanya wajar jika partai ini dilabeli Petrov's Immortal. Jika sahabat-sahabat ingin diskusi tentang kemungkinan langkah tertentu, kami mohon untuk menyertakan pula angka menit dan detik agar kami tidak gagal paham serta bisa berusaha menjawab dengan baik. Demikianlah video singkat kali ini. Semoga sahabat-sahabat semua puas dengan permainan yang luar biasa ini. Dan semoga pula bisa menjadi inspirasi dan referensi bagi kita semua. Kami atas nama segenap kru channel Wong Catur memohon dukungan like, komen, share, subscribe, dan doa agar channel ini selalu belajar dan makin berkembang. Terima kasih telah menyimak, mohon maaf atas kesalahan kata dan sampai jumpa di video catur berikutnya.